Yang pertama, dari bacaan kedua, mungkin ini bisa menjadi spiritualitas yang bagus buat kita. Jika kita tidak setia, Allah tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya. Ini sikap hati Allah. Sekacau apapun hidup kita, Dia tetap baik sama kita. Ya. Seberdosa apapun, Dia tetap menerima kita. Beda dengan sikap kita manusia. Kalau sikap kita manusia itu kan kadangkala, kalau kau tidak setia, aku juga tidak setia. Kalau kau jahat sama aku, gua juga bisa lebih jahat daripada lo, gitu ya. Lu jual, gua beli. Lu borju, jangan belagu. Nah, itu ada lagunya tuh, ya. Kadangkala kita itu suka pakai prinsip balas dendam, ya. Tetapi lihat sikap hati Allah itu nggak kayak gitu. Maka dulu ada lagu yang dinyanyikan oleh Bimbo, zaman dulu, zaman saya kecil, mungkin opa oma yang sudah 60 tahun ke atas mungkin tahu lagu Bimbo. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Dalam hati saya kayaknya Tuhan gak kayak gitu. Ya. Kalau dalam lagu itu kan aku jauh, Tuhan juga jadi jauh sama kita. Kita deket baru Tuhan deketin kita. Nampaknya Tuhan kita ini kita jauh, kita deket, Tuhan tetap mau deket sama kita. Ya. Maka ini mungkin poin pertama yang mau kita renungkan. Bahayanya ini poin kedua. Kalau kita dapat kebaikan-kebaikan dari Tuhan, itu kadangkala nganggep itu take it for granted gitu ya. Artinya ya memang sudah selayaknya, sudah seharusnya gitu. Jadi nggak bersyukur gitu. Contoh ya, ini ada kaitan dengan bacaan Injil yang tadi Romo Sil sudah singgung itu. Romo Sil kan bilang bahwa tidak adakah yang kembali untuk memuliakan Allah, yang berterima kasih kepada Tuhan selain orang asing ini. Di Samadhi ini yang hidup bersama saya ada dua tipe Romo. Ya. Satu memang akamsi, anak kampung sini, yaitu Projo Jakarta. Si Noprin, si Setip ya. Ya. Satu lagi ada anak ini orang asing. Edi Jelahu, Ignatius Putra, ya. Terus siapa lagi? Dulu ada Wilfried, dulu ada Yoris, ya. Ini bisa dibilang tanda kutip orang asing. Saya curiga nih sama si Setip, sama si Noprin ya. Mereka tidak kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Betapa bahagianya tinggal di Samadhi. Memang udah seharusnya, ini kan tempat saya juga gitu. Tapi beda ketika Romo Putra, Romo Edi, Romo Yoris, Romo Wilfried. Mungkin bisa berkata, aduh kalau saya tidak diterima di Samadhi, apa jadinya hidup saya di Jakarta. Terlunta-lunta jadi anak kos, makan dari panci, ya. Masak di panci, makannya di panci gitu. Kalau di sini kan sama suster dikasih rantangan 4 tumpuk, rantangannya 4 level, anget, pagi siang sore ganti. Kalau nanti orang asing ini tidak berterima kasih pada saya, terkutuklah dia. Ya. Kadangkala kita itu merasa gini, kebaikan dari pihak lain itu memang udah selayaknya saya dapat, kan saya juga berjasa. Saya juga nyanyi kok di OKS, kata Romo Putra mungkin. Mungkin saya juga misa kok bantu-bantu pelayanan. Nah kadangkala kita berpikir saya juga berjasa dalam hidup ini. Ya. Sehingga kalau saya dapat kebaikan dari Tuhan ya sudah layak dan sepantasnya. Ya. Jangan lupa tetap belas kasih Tuhan itu yang nomor 1. Kita masuk surga pun nanti bukan soal hitung-hitungan jasa kita seberapa. Ya, tapi semua semata-mata belas kasih Tuhan. Terakhir catatan saya adalah nampaknya sikap bersyukur itu juga tergantung tingkat umur. Ya.
Dan teori saya makin tua, makin tambah umur kayaknya makin gampang bersyukur. Ya. Yang muda-muda, aduh handphone saya jelek nih, iPhone 12. Padahal udah iPhone 12. Sekarang kan sudah pre-order iPhone 17. Jelek nih handphone saya. Anda tidak bahagia dengan punya handphone yang sudah bagus itu. Bandingkan Romosil, handphonenya kayak apa coba. Jelek, bapuk, tapi dia bersyukur. Ya, bersyukurnya kenapa? Aku masih bisa pakai handphone. Aku bisa begini. Romosil pelihara kura-kura aja Bapak Ibu. Bahagianya udah minta ampun ya Romo ya. Kura-kuranya ada 28. Tapi kecil-kecil dan murah-murah. Tapi bersyukurnya luar biasa loh Romosil itu. Tiap pagi, tiap hari dia pandangin itu kura-kura. Dia cari kalau kura-kuranya hilang. 1, 2, 3, kurang 1. Dia korek itu pasir. Mencari kura-kuranya yang hilang. Seperti gembala yang baik mencari kura-kura yang hilang. Ya. Tapi buat saya sikap dari kita tuh beda-beda ya. Kalau yang tambah umur itu sehat aja masih bisa jalan aja udah puji Tuhan. Aduh, aku masih sehat, aku masih bisa jalan, aku sudah masih bisa ke gereja. Itu udah bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Sedangkan yang masih muda-muda, kita masih suka petentang-petenteng gitu ya. Saya belum lihat Swiss, saya belum lihat Austria, saya belum lihat Australia. Jadi kadangkala kepengenannya banyak, tapi kadangkala itu bisa jadi menghambat sikap batin kita untuk bersyukur. Maka saya kira mari kita jalani hidup kita, percayalah sama saya, makin tambah umur nanti kita makin tambah bersyukur. Dan kriteria syukur kita makin lama itu makin sederhana. Makin sederhana. Kalau waktu muda kriterianya banyak. Punya mobil juga punya kriteria banyak. Aduh enakan mobil listrik nih. BBM kayaknya dicampur-campur sama etanol. Pusing nanti kalau pakai mobil yang pakai bensin. Enakan mobil listrik. Nggak bahagia punya mobil yang bukan listrik. Punya rumah tipenya kecil. Ya kalau udah makin tua. Punya rumah gede, punya rumah gedong bertingkat, makin stres menurut saya. Naik turun tangga itu stres, bersihin rumah seluas itu stres. Kecil cukup, yang penting bisa tidur, bisa makan, bisa nonton TV, santai cukup. Tapi kadang-kala waktu masih muda pengennya yang gede-gede ya, nggak cukup itu rumah kecil. Maka kadangkala kriteria kebahagiaan kita tergantung kita di umur berapa ya. Maka kita syukuri semua kebaikan Tuhan dan jangan take it for granted. Udah layak dan sepantasnya. Hai anak-anak, kalau Anda dapat uang sekolah dari papa mama ya, papa mama kerja keras, Anda dapat makanan yang enak-enak dari papa mama, Anda bisa beli mainan, jangan berkata itu kan sudah layak dan sepantasnya saya dapat itu. Itu memang tugasnya papa dan mama, nggak bisa gitu ya. Kalian harus bersyukur. Kenapa? Banyak anak orang lain tidak seperti kalian. Ya. Maka ini mungkin yang penting kita renungkan supaya hidup kita senantiasa bisa dengan hati yang penuh kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih kepada semua